Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat semuanya dan kita masih mengikuti protokol kesehatan, khususnya di Kota Tangerang ini masih dalam keadaan PSBB, sehingga pembelajaran terpaksa harus dilakukan di rumah masing-masing, terutama para siswa yang memang harus dijaga kesehatannya. Nah, oleh karena itu meskipun kita berada di rumah, ya, para siswa harus selalu semangat belajar dan tetap mengikuti pembelajaran di sekolah, maksudnya pelajaran sekolah di dalam rumahnya masing-masing dengan penuh semangat dan penuh dengan kepedulian. Nah, baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran kita lakukan dapat diserap oleh kita dan dapat bermanfaat baik bagi kita maupun untuk orang lain nantinya. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada kali ini, pada kelas 9, kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Apa saja yang akan kita pelajari dalam sistem reproduksi ke depan? Simak pada bagian ini. Pada bab 1 sistem reproduksi pada manusia, kita akan belajar tentang pembelahan sel, yaitu ada pembelahan mitosis dan meiosis, bagaimana prosesnya, bagaimana karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang kedua ada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Ini ada 6 bagian, yaitu organ-organ reproduksi laki-laki, bagaimana juga terbentuknya sperma atau spermatogenesis, kemudian organ reproduksi perempuan, dan bagaimana terbentuknya sel telur dengan proses oogenesis, lalu bagaimana terjadinya siklus menstruasi pada wanita. Ya, meskipun wanita sudah mengalami, namun terkadang belum mengetahui bagaimana proses yang terjadi. Ini akan kita pelajari nanti. Selain itu ada proses fertilisasi dan kehamilan, bagaimana prosesnya nanti akan kita pelajari. Dan yang terakhir adalah berbagai macam penyakit dalam sistem reproduksi manusia. Apa tujuannya dari pembelajaran ini? Baik. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran pertama, ya, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, berikut atau keluarga yang mungkin sangat bahagia, ya, berkumpul bersama adik, kakak, ayah dan ibu. Tapi apakah pernah kita bertanya, kenapa sih kok mereka bisa ada di dunia ini? Ya, berapa lama sih anak berada pada kandungan ibunya dan bagaimana dia mendapatkan makanan selama dalam kandungannya? Ya, kenapa kok adiknya mirip ayahnya, kakaknya mirip ibunya, atau sebaliknya? Ya, itu semua banyak mungkin pertanyaan, kok kenapa ada kembar identik, kembar siam, dan lain sebagainya. Nah, banyak pertanyaan yang mungkin kita ajukan dalam benak kita, tetapi sebelum ke situ, ya, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat dilahirkan, diciptakan ke dunia ini dengan segala keindahannya, sehingga kita dapat bersyukur, ya, dan memanfaatkan segala hidup kita, tentunya untuk Sang Pencipta. Nah, pada awalnya makhluk hidup itu berasal dari sel, ya. Sel ini terus membelah secara terus menerus, ya. Yang nanti akan kita pelajari pada pembelahan sel, ya.
dan mengalami berbagai proses sehingga menjadi mungkin triliunan sel ya. Ada yang bilang 200 sel atau sampai 300 triliun sel. Nah, ini sungguh sangat menakjubkan. Di dalam tubuh yang menurut kita kecil ini ternyata sel-selnya begitu banyak ya. Mungkin kalian sudah pernah melihat tampilan sel di kelas 7 ya, seperti apa, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, sebenarnya apa sih reproduksi itu ya? Jadi reproduksi itu adalah usaha dari makhluk hidup untuk melestarikan kehidupannya agar tidak punah ya. Jadi usaha makhluk hidup untuk memperbanyak atau untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah. Nah, dalam pembelajaran kali ini apa sih yang akan kita pelajari? Nah, salah satunya adalah pembelahan sel pada bagian pertama. Nah, apa yang kita pelajari dalam pembelahan sel ini? Nah, pada pembelajaran kali ini kita cukup fokus pada 3 indikator saja, yaitu bagaimana dapat menjelaskan fase pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian bagaimana dapat menjelaskan ciri-ciri setiap fase baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Lalu bagaimana sih karakter dan atau sifat dari sel anakan dari pembelahan mitosis dan meiosis. Mungkin 3 ini menjadi tujuan pembelajaran kita, sehingga kita fokus untuk memahami ini terlebih dahulu pada pertemuan kali ini. Ya, ini merupakan bagian pertama dari sistem reproduksi yang kita pelajari berdasarkan tujuan pembelajaran tadi ya, yaitu ada pembelahan mitosis, bagaimana pengertian dan prosesnya, begitu juga pembelahan meiosis. Kemudian ada istilah-istilah penting yang mungkin kita akan pelajari juga berkaitan dengan mitosis, meiosis, bagaimana proses profase itu, metafase, kemudian anafase hingga telofase. Dan ada istilah sitokinesis, kemudian ada apa itu diploid, haploid, dan mungkin nanti ada lagi kayak misalkan kromosom itu apa ya. Nah, mengapa sih penting? Maksudnya kita memahami pembelahan sel ini ya, agar kita dapat memahami nantinya bagaimana proses spermatogenesis pada laki-laki dan oogenesis pada perempuan. Ada 3 alasan yang dijelaskan mengapa sih sel itu kok bisa membelah. Yang kita tahu bahwa sel itu membelah dari 1 sel jadi 2 jadi 4 hingga sampai triliunan sel ya. Nah, ada 3 alasan pokok yang akan saya rangkum di situ. Pertama, pertumbuhan, artinya sel mengalami pertumbuhan. Jadi makhluk hidup adalah cirinya tumbuh. Tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran ya. Sedangkan yang kedua adalah perbaikan, artinya ketika kita luka ya, itu ada sel-sel yang harus diperbaiki agar tertutup lukanya. Ada mekanisme penutupan luka, itu sudah kalian pelajari pada kelas 8 ya. Dan yang ketiga adalah reproduksi ya. Kita tahu bahwa pembelahan itu tujuannya untuk reproduksi, artinya menghasilkan kembali ya. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin antara sel jantan dan sel betina. Nah, ini nanti proses terbentuknya di dalam sel kelamin berkaitan dengan pembelahan sel, yaitu meiosis. Yang berikut adalah gambar yang saya tampilkan. Oke, ada bisa menebak itu gambar apa ya, seperti bola-bola pejal seperti itu ya, seperti mungkin mainan lilin minyak gitu ya.
Itu adalah gambar dalam bentuk infrared dari sel yang membelah, ya. Singkatnya pertumbuhan perkembangan sel pada saat sel membelah. Nanti mulai dari zigot, ada blastula, ada gastrula. Nah, berikut adalah struktur hierarki dari organisasi kehidupan dari sel hingga organisme. Contohnya misalkan sel di dalam tubuh kita itu banyak. Di sini dicontohkan ada sel epitel, sel darah, sel otot, dan sel lemak. Masing-masing membentuk jaringan tersendiri, yang semuanya tersebut akan membentuk organ. Di situ digambarkan organ lambung yang berkaitan dengan sistem organ pencernaan. Ya, sistem organ pencernaan itu ada di setiap tubuh manusia. Nah, jadi setiap sel-sel tersebut membelah secara terus-menerus sehingga menghasilkan atau membentuk jaringan. Jaringan akan membentuk organ, organ membentuk sistem organ. Itu sudah kalian pelajari di kelas 7, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat, ya. Nah, yang berikut merupakan pengertian dari pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu adalah satu proses di mana sel membelah dari satu menjadi dua, dan dari induknya menjadi anakan. Ya, dari satu sel induk menjadi dua sel anakan, dengan tujuan untuk memperbanyak sel itu sendiri. Nah, berikut adalah pembelahan mitosis. Nah, mitosis itu sendiri adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Nah, jumlah kromosom di sini disebutnya 2N karena berasal dari dua set kromosom yang berbeda. Awalnya kan yang namanya sel itu berasal dari dua induk, ya, jantan dan betina atau laki-laki dan perempuan. Nah, kromosom ini juga tergabung dari itu, makanya menjadi dua, disebutnya diploid, ya, atau 2N. Nah, pada fase mitosis ini ada 4 fase secara umum, ya, yang saya singkat menjadi PMAT. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Pada profase ini sel mengalami penebalan, ya, kromosomnya mengalami penebalan, dan membran intinya itu mulai rusak karena bertujuan untuk agar kromosomnya nanti bisa menuju ke kutub yang berlawanan, ya. Nah, kemudian yang namanya metafase ini kromosom berada pada bagian tengah, ya. Kalau dibilang bidang ekuator atau bidang pembelahan, ya, artinya cirinya ada di tengah set kromosomnya. Sedangkan anafase ini proses di mana setiap set kromosom, ya, ini menuju ke kutub yang berlawanan, artinya sudah ketarik, ya. Sedangkan telofase ini sudah mulai terbentuk kembali, sudah mulai terbelah menjadi dua dan terbentuk kembali membran intinya, ya, dan juga kromosom menjadi terurai kembali, ya, menjadi benang-benang yang halus. Nah, begitu terus, ya. Nah, setelah itu terbentuk, nanti ada fase yang namanya interfase atau fase persiapan kembali. Nanti akan membelah seperti mitosis kembali, PMAT itu, ya. Jadi itu pembelahan secara siklus, ya. Beda lagi dengan meiosis nanti. Kita akan jelaskan berikutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah pembelahan meiosis, ya. Jadi pembelahan meiosis ini adalah satu proses pembelahan yang bersama dengan pembelahan mitosis, namun bedanya pada pembelahan meiosis ini terjadi 2 kali
fase pembelahan, ya, dan menghasilkan 4 anakan sel, ya, yang masing-masing memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya. Itu bedanya. Kalau mitosis tadi jumlah kromosomnya 2N, ya. Kalau meiosis setengah N, yang berasal dari masing-masing anakan, ya. Nah, pada pembelahan meiosis ini fasenya bersama dengan mitosis, ya, PMAT. Tinggal PMAT-nya ada yang PMAT1 dan PMAT2. Jadi mulai profase 1, kemudian metafase 1, anafase 1, dan telofase 1 langsung menuju ke profase 2, metafase 2, kemudian anafase 2 dan telofase 2. Ciri-cirinya bersama. Yang namanya profase itu proses pemisahan atau penguraian atau misalkan pemecahan, perusakan dari membran inti, ya. Sedangkan dan kromosomnya mulai menebal agar bisa keluar menuju kutubnya perlawanan nanti. Sedangkan metafase itu cirinya adalah sel kromosomnya berada pada tengah atau bidang pembelahan. Sedangkan pada anafase ini sentromer sudah mulai tertarik, jadi kromosomnya sudah mulai tertarik ke kutub yang saling berlawanan. Sedangkan telofase sel sudah mulai terbelah menjadi 2. Di situ terbentuk sel kromosom awalnya 2, masing-masing 2, ya. Nanti masing-masing akan membelah lagi menjadi profase dalam fase 2, metafase 2, anafase 2 sampai telofase 2 menghasilkan masing-masing 2. Jadi dari 1 itu menghasilkan 2. Jadi karena tadi ada 2 hasil dari PMAT1, nah masing-masing 1 ini akan membelah kembali menjadi 2. Jadi semuanya menjadi 4. Yang masing-masing sel anakan itu adalah memiliki jumlah kromosom setengah dari induknya, gitu. Baik, yang selanjutnya adalah karakteristik dari mitosis. Setelah mitosis sebelumnya sudah dijelaskan, lalu apa sih karakteristik dari pembelahan mitosis itu sendiri? Yaitu ada 4. Yang pertama, bahwa mitosis itu terjadi di sel tubuh, ya. Sel tubuh itu mulai dari kepala sampai kaki kalau pada manusia, ya, kecuali sel kelamin, kecuali alat kelamin. Di situ terjadi proses meiosis nanti. Kemudian yang kedua, terjadi 1 kali pembelahan. Jadi mitosis hanya terjadi 1 kali fase pembelahan, dari mulai profase sampai telofase. Kemudian diselingi dengan interfase atau fase persiapan. Setelah fase persiapan nanti kembali lagi menjadi profase sampai telofase kembali. Yang ketiga, sel induk itu sama dengan sel anakan. Meskipun sel induk menghasilkan 2 sel anakan, itu dia tetap 2N, artinya kromosomnya tetap sama, ya, disebutnya diploid. Kemudian yang keempat, tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom, ya. Jadi karakter pembelahan meiosis yang harus kita ingat adalah 4 ini, ya. Oke, sedangkan karakteristik dari pembelahan meiosis ini kebalikannya, ya. Yang pertama adalah pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamit, ya, atau sel kelamin, ya. Kemudian yang kedua, dia terjadi 2 kali fase pembelahan, PMAT1 kemudian PMAT2, dan tidak diselingi oleh interfase, jadi langsung, ya. Jadi dari PMAT1 langsung ke PMAT2,
gitu ya. Kemudian yang ketiga, sel induk ya. Satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom sel anakannya itu setengah dari jumlah sel induknya. Oke. Yang keempat, terjadi pengurangan jumlah kromosom atau disebut dengan reduksi. Makanya pembelahan meiosis ini bisa disebut juga dengan pembelahan reduksi ya. Oke, selanjutnya ayo kita pikirkan, analisislah mengapa pembentukan sel kelamin terjadi melalui proses pembelahan meiosis. Kenapa kok ini bisa terjadi? Silakan kalian analisis ya. Kemudian boleh cari informasinya melalui buku ataupun internet. Silakan. Ya, selanjutnya tahap kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari materi kita mengenai pembelahan sel, yang pertama adalah bahwa mitosis itu menghasilkan sel anakan diploid atau 2N, sedangkan meiosis menghasilkan sel anakan haploid atau N. Kesimpulan yang kedua, bahwa ciri-ciri kedua pembelahan dari profase hingga metafase hampir sama ya. Bedanya pada mitosis diselingi interfase. Yang ketiga, karakteristik dari mitosis dan meiosis berbeda baik letak hingga jumlah kromosom yang dihasilkannya. Itu dia kesimpulan pembelajaran kita saat ini. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.